Aku sedang cek kandungan di rumah sakit milik keluargaku. Namun tak disangka bertemu ibu mertua dan suami yang sedang mengantar pelakor berobat. Saat itu juga aku ceraikan dia, dan kuusir mereka dari rumah mewahku. Hidup mereka berakhir menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Pagi itu, udara terasa begitu segar. Embun masih menempel di dedaunan ketika aku membuka jendela kamar. Dari celah tirai, sinar matahari menembus masuk, menciptakan bayangan hangat yang menari di lantai kayu. Aku berdiri sejenak, menghirup dalam-dalam aroma pagi, lalu menoleh ke arah ranjang tempat aku baru saja bangun. Bantal masih menyisakan bekas kepalaku. Namun pikiranku sudah penuh dengan bayangan kecil di dalam rahimku, buah hati yang sudah kutunggu sekian lama. Tanganku refleks menyentuh perutku yang semakin membuncit. Ada denyut kehidupan di sana. Bayi yang belum pernah kulihat wajahnya, tapi yang setiap harinya kupeluk dengan doa dan kasih sayang. Kadang aku berbicara sendiri, menyapanya seolah ia sudah bisa mendengar. Ada rasa hangat yang merambat ke dadaku setiap kali aku membayangkan ia menggenggam jemariku untuk pertama kali. Aku melangkah ke cermin, berdiri menatap pantulan wajahku. Ada lingkar mata tipis karena malam-malam panjangku kerap terjaga. Namun senyumku lebar, tulus, dan penuh kebahagiaan. Aku merapikan kerudung, memilih warna lembut yang menurutku cocok dengan suasana hatiku pagi itu. Warna biru muda, teduh, penuh harapan. Dalam hati, aku berbisik lirih. Nah, hari ini kita akan bertemu dokter. Semoga semua baik-baik saja. Di meja rias, aku sempat menaruh sekuntum bunga melati semalam. Aromanya samar memenuhi ruangan, mengingatkanku pada almarhum ayahku yang dulu sering menanam melati di halaman rumah sakit keluarga. Ingatan itu menambah rasa haru. Rumah sakit bukan sekadar tempat berobat bagiku, melainkan bagian dari sejarah hidupku. Di lorong-lorongnya aku berlarian kecil saat masih bocah, menunggu ibuku yang bekerja sebagai pengawas di sana, bahkan sering duduk di ruang tunggu sambil menggambar di atas kertas resep bekas. Hari ini, aku akan kembali ke sana, tapi bukan sebagai anak kecil yang menunggu ibunya, melainkan sebagai seorang ibu yang tengah menunggu kabar kehidupan baru dalam rahimnya. Aku turun ke ruang makan. Di meja sudah tertata sarapan sederhana. Roti panggang, segelas susu hangat, dan beberapa potong buah segar. Aku duduk perlahan, menikmati setiap suapan sambil sesekali tersenyum. Ada rasa gugup, tapi bukan karena takut, melainkan rasa tak sabar ingin segera mendengar detak jantung janinku lewat alat USG. Setelah selesai, aku mengambil tas kecil berisi dokumen pemeriksaan sebelumnya dan buku catatan kehamilan. Semua kuperiksa ulang. Aku ingin semuanya berjalan lancar tanpa ada yang tertinggal. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti perjalanan menuju tempat penuh harapan. Jalan raya sudah mulai ramai, mobil dan motor berlalu lalang. Aku duduk di kursi penumpang sambil sesekali menoleh keluar, memperhatikan pedagang kaki lima yang sibuk merapikan lapaknya, anak-anak sekolah berlarian menyeberang jalan, dan ibu-ibu yang sibuk dengan belanjaan pagi. Dunia tampak begitu hidup, sama seperti kehidupanku yang sedang berkembang di dalam rahim ini. Mobil berbelok ke arah gerbang besar rumah sakit keluarga. Tulisan nama besar rumah sakit itu terpampang kokoh di dinding, membuat hatiku bergetar. Inilah tempat di mana aku tumbuh. Tempat aku pernah jatuh, menangis, dan tertawa. Setiap sudutnya menyimpan cerita. Begitu aku melangkah masuk, aroma antiseptik yang khas langsung menyambut. Lantai putih mengilap, suara langkah kaki para perawat yang sibuk, serta suara roda berangkar pasien yang bergesekan dengan lantai. Semua begitu akrab. Aku menyapa beberapa staf yang mengenaliku sejak kecil. Mereka menatapku penuh kehangatan. Sebagian bahkan berhenti sejenak untuk mengucapkan selamat. Alhamdulillah, sebentar lagi jadi ibu ya, kata seorang perawat senior yang dulu sering menggendongku saat kecil. Aku tersenyum, mataku sedikit berkaca. Siapa sangka, waktu berjalan begitu cepat. Aku berjalan menuju ruang pemeriksaan dengan langkah ringan,
Seolah lantai rumah sakit ini mengiringi setiap langkahku dengan doa. Ruangan itu masih sama seperti dulu, hanya kini lebih modern. Cat dinding berganti, kursi tunggu lebih nyaman, tapi auranya tetap memberi rasa teduh. Di dalam benakku, aku hanya memikirkan janin dalam kandungan. Aku membayangkan detik-detik dokter menempelkan alat di perutku, lalu layar memperlihatkan bayangan kecil yang bergerak. Aku membayangkan suara detak jantung itu, irama kehidupan yang akan menguatkanku. Aku tidak pernah menyangka, hari yang kupikir akan penuh kebahagiaan justru menyimpan sesuatu yang kelak mengubah seluruh hidupku. Hari itu, di rumah sakit keluarga yang penuh kenangan, aku akan menyaksikan kenyataan pahit yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah pertemuan yang menjadi titik balik perjalanan rumah tanggaku. Langkahku semula ringan, penuh harapan. Namun tiba-tiba terasa berat ketika mataku menangkap pemandangan yang tak pernah kuduga. Di ujung lorong rumah sakit, berdiri 3 sosok yang begitu familiar sekaligus asing bagiku. Suamiku, ibu mertuaku, dan seorang wanita cantik yang wajahnya sama sekali belum pernah kulihat. Aku spontan terhenti. Nafasku tercekat. Suamiku berdiri di sisi wanita itu dengan sikap protektif, seolah ia sedang menjaga sesuatu yang rapuh dan berharga. Tangan kanannya bahkan sempat menyentuh lengan wanita itu, menuntunnya perlahan menuju ruang dokter. Di sisi lain, ibu mertuaku tampak begitu perhatian. Wajahnya lembut, penuh simpati, berbeda jauh dengan sikap dingin dan tajam yang sering ia tunjukkan padaku. Seketika dadaku terasa sesak. Ada getaran aneh yang merambat di seluruh tubuhku. Siapa dia? Pertanyaan itu menari-nari di kepalaku, berusaha ku cari jawabannya di balik senyum palsu mereka. Namun cara mereka memperlakukannya begitu istimewa, begitu berbeda. Seakan wanita itu adalah bagian dari keluarga mereka yang sangat berharga. Aku melangkah pelan, berusaha menahan diri agar tidak langsung menuntut penjelasan. Tapi setiap langkahku seperti menambah luka. Tatapanku tidak bisa lepas dari gestur suamiku yang tampak begitu nyaman berada di dekat wanita itu. Tatapan matanya penuh kehangatan, tatapan yang dulu hanya milikku. Ketika aku semakin dekat, suara percakapan samar-samar mulai terdengar. Pelan-pelan saja. Nak, jangan terlalu tegang, nanti malah makin sakit. Suara ibu mertuaku, penuh kelembutan. Wanita itu hanya mengangguk, lalu menoleh pada suamiku. Ia tersenyum lemah, dan senyum itu dibalas suamiku dengan tatapan yang tak asing. Tatapan lama yang pernah kuterima saat kami baru menikah. Hatiku langsung bergetar keras. Jantungku berdetak tak beraturan. Tidak mungkin. Aku berdiri beberapa langkah di belakang mereka, masih sempat menimbang, haruskah aku menyapa? Haruskah aku berpura-pura tidak melihat? Atau langsung bertanya, di hadapan semua orang, siapa wanita itu? Namun Tuhan seakan menjawab lebih cepat dari dugaanku. Saat wanita itu menoleh, aku melihat jelas wajahnya. Wajah cantik dengan senyum menawan, meski tubuhnya tampak lemah. Dalam sekejap, aku merasa mengenal aura itu. Bukan dari pertemuan langsung, melainkan dari cerita-cerita lama. Ia adalah mantan kekasih suamiku. Nama itu tiba-tiba melintas di kepalaku. Nama yang pernah ku tahu hanya dari bisikan masa lalu, dari potongan cerita samar yang tidak pernah ingin ku bahas lagi. Tapi kini, nyata di hadapanku, mantan itu berdiri di samping suamiku, didampingi penuh perhatian oleh ibu mertuaku. Dadaku seperti ditikam. Perasaan percaya yang selama ini ku jaga hancur berantakan hanya dengan satu pemandangan. Mataku panas, tenggorokanku tercekat. Aku ingin berteriak, tapi suara seolah membeku di ujung lidah. Suamiku baru menyadari kehadiranku ketika aku melangkah maju, menatap lurus ke arah mereka. Wajahnya seketika berubah pucat. Wanita itu juga tampak terkejut. Sementara ibu mertuaku sempat mengerutkan kening dengan ekspresi tak suka. Sayang, suamiku berusaha memanggil dengan nada gugup. Aku terdiam, menatapnya tanpa berkedip. Ribuan pertanyaan menumpuk di kepalaku, tapi yang paling kuat hanyalah satu. Mengapa? Ibu mertuaku justru yang pertama bersuara. Dengan nada sinis, ia berkata, "Kebetulan sekali kamu di sini. Tapi tolong, jangan buat ribut. Kami sedang mengurus orang yang lebih penting."
Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari belati. Orang yang lebih penting? Bukankah aku istrinya? Bukankah aku menantunya? Bukankah aku yang sedang mengandung cucunya? Aku menahan air mata yang sudah siap jatuh. Ruangan terasa berputar, udara di sekitarku mendadak dingin. Di hadapanku, kenyataan pahit terbentang jelas. Suamiku dan ibu mertuaku berdiri di sisi mantan kekasihnya, memperlakukannya seolah ia masih bagian penting dalam hidup mereka. Hari itu, lorong rumah sakit yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaanku berubah menjadi tempat di mana fondasi rumah tanggaku mulai retak untuk pertama kalinya. Aku masih berdiri di lorong rumah sakit, perasaan campur aduk menghantamku bagai gelombang besar. Detik itu, seorang perawat mendekat. Wajahnya terlihat ragu, seakan menimbang apakah sebaiknya ia bicara atau diam. Namun akhirnya, dengan suara hati-hati, ia berbisik kepadaku. "Bu, pasien VIP yang baru masuk itu, kalau tidak salah, mantan pacar Pak Suami, ya?" Seakan dunia berhenti berputar. Kata-kata sederhana itu menohok tepat di jantungku. Nafasku tercekat, telingaku berdenging, tubuhku bergetar hebat. Semua yang tadi hanya firasat kini terjawab jelas. Wanita itu memang mantan kekasih suamiku. Aku menatap perawat itu dengan mata melebar, sementara dadaku berdegup kencang. "Apa maksudmu?" tanyaku lirih, hampir tak terdengar. Perawat itu menunduk. Wajahnya berubah cemas, sadar bahwa ucapannya mungkin terlalu jauh. "Maaf, Bu, saya hanya sering mendengar cerita staf lama. Nama perempuan itu memang dulu dekat sekali dengan Pak Suami. Dan cara ibu mertua memperlakukannya, sepertinya..." Aku mengangkat tangan, memotong kata-katanya. Aku tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Langkahku goyah. Seperti orang linglung, aku berjalan ke arah bangku panjang di dekat ruang pemeriksaan. Kuturunkan tubuhku perlahan, mencoba duduk, tapi tubuhku terasa begitu berat, seakan ada batu besar menindih dadaku. Mataku menatap kosong ke depan. Lorong rumah sakit yang biasanya memberi rasa aman kini terasa asing, dingin, dan menyesakan. Orang-orang lalu lalang, sibuk dengan urusan masing-masing, sementara aku terjebak dalam pusaran rasa sakit yang tidak seorang pun bisa mengerti. Jadi ini kenyataannya? Batinku. Selama ini aku percaya bahwa masa lalu suamiku sudah selesai. Bahwa aku adalah satu-satunya wanita yang dipilihnya untuk membangun masa depan. Tapi sekarang, di depan mataku sendiri, masa lalu itu hadir kembali. Tidak sebagai bayangan, melainkan sebagai tamu kehormatan, pasien VIP, yang bahkan mendapat perhatian penuh dari ibu mertuaku. Air mataku akhirnya jatuh. Meski ku tahan sekuat tenaga, aku segera mengusapnya cepat-cepat, takut ada orang yang memperhatikan. Namun hatiku sudah koyak. Aku mengingat kembali percakapan singkat beberapa bulan lalu. Saat aku bertanya polos kepada suamiku tentang kabar seorang wanita, nama yang pernah kudengar disebut-sebut di antara teman-temannya. Ia menepis dengan senyum samar. "Ah, itu hanya masa lalu. Jangan dipikirkan lagi. Kamu yang sekarang menemaniku, kamu yang kuinginkan." Dan aku, begitu bodoh mempercayainya. Tanganku kembali mengusap perutku. "Bagaimana nasibmu, Nak? Kalau ayahmu ternyata masih terikat dengan masa lalunya?" Hati kecilku menjerit. Aku ingin percaya bahwa bayi ini tetap punya rumah tangga yang utuh untuk menyambutnya. Tapi bayangan di lorong tadi terus menghantuiku. Dari kejauhan, aku melihat pintu ruang dokter terbuka. Suamiku keluar lebih dulu, menoleh kanan kiri seakan memastikan sesuatu. Ibu mertuaku menyusul di belakangnya, tampak puas dan sibuk memberi instruksi pada perawat. Dan kemudian, wanita itu keluar, berjalan perlahan dengan langkah yang masih goyah. Suamiku dengan sigap memapahnya, sementara ibu mertuaku meraih tas tangannya, seolah mereka adalah keluarga yang begitu harmonis. Aku menggenggam ujung jilbabku erat-erat. Darahku mendidih. Sakitnya bukan hanya karena suamiku memperhatikannya, tapi karena aku melihat wanita itu diperlakukan lebih berharga dibanding diriku, istrinya yang sah, bahkan yang sedang mengandung cucu pertama mereka. Aku ingin berdiri, ingin menuntut penjelasan, ingin berteriak di depan semua orang. Tapi kakiku seolah terpaku.
Lidahku keluh. Aku hanya bisa menatap dari kejauhan. Tubuhku bergetar menahan amarah yang bercampur dengan luka. Lalu ibu mertuaku menoleh sekilas, dan tatapan kami bertemu. Alisnya terangkat, mulutnya melengkung tipis dalam senyum sinis, seakan berkata tanpa suara, "Lihatlah, inilah yang lebih pantas daripada dirimu." Tatapan itu bagai api yang menyulut hatiku. Hari itu aku sadar, aku bukan hanya berhadapan dengan seorang suami yang menyimpan rahasia, tapi juga dengan mertua yang jelas-jelas menempatkanku di posisi terendah. Identitas wanita itu sudah terkuak. Ia bukan sekadar pasien biasa. Ia adalah cinta lama suamiku, yang kini kembali hadir sebagai luka baru dalam hidupku. Tanganku mengepal erat di atas pangkuan, sementara mataku tak kuasa berpaling dari pemandangan yang merobek hatiku. Suamiku, lelaki yang selama ini kupercaya, berdiri di samping wanita itu dengan penuh perhatian. Jemarinya menggenggam tangan si perempuan, seolah genggaman itu lebih berharga daripada apapun yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, ibu mertuaku berdiri dengan wajah berbinar, penuh perhatian dan kasih sayang yang tak pernah sekalipun kuterima darinya. Tatapannya pada wanita itu begitu lembut, seolah ia adalah calon menantu idaman yang sudah lama hilang dan kini kembali. Aku tercekat, dada terasa sesak. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes juga, jatuh membasahi jilbabku. Namun aku segera mengusapnya cepat-cepat. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku tidak boleh memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Di dalam rahimku ada kehidupan kecil yang bergantung pada kekuatanku. Meski hatiku hancur berkeping-keping, aku harus tetap tegar, setidaknya di luar. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menata emosi. Tapi setiap kali aku melihat tangan suamiku yang tak kunjung melepaskan genggaman itu, luka di dadaku semakin lebar. Bukankah tangan itu seharusnya hanya menggenggam tanganku? Batinku menjerit. Tangan yang dulu menemaniku dalam doa, yang menjanjikan setia, kini dengan mudah berpindah pada wanita lain, lebih-lebih wanita dari masa lalunya. "Mas?" Suaraku nyaris bergetar ketika akhirnya aku melangkah mendekat. Aku sengaja menyebutnya lirih, tapi cukup untuk membuat mereka menoleh. Suamiku kaget, wajahnya pucat pasi. Wanita di sampingnya juga terdiam, namun genggaman tangannya tidak ia lepaskan. Ibu mertuaku justru menatapku dengan tatapan tajam, seolah kehadiranku hanya merusak momen yang ia anggap indah. "Apa maksudnya ini?" tanyaku pelan. Namun setiap kata keluar dengan berat, seperti batu besar yang jatuh dari dadaku. Aku berusaha tidak menangis lagi, tapi suara hatiku begitu keras, hampir memecahkan diriku sendiri. Suamiku membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya menatapku, bingung, sementara ibu mertuaku mendengus pelan. "Kalau kamu tidak bisa bersikap dewasa, sebaiknya jangan ikut campur urusan ini. Dia sedang sakit dan butuh perhatian. Kamu yang sehat, mestinya mengerti posisi." Kata-kata itu menghantamku tanpa ampun. Seolah aku tidak pernah dianggap bagian penting dari keluarga. Seolah aku hanya bayangan, sementara wanita itu adalah cahaya yang mereka nanti-nantikan. Aku menahan napas, berusaha tetap berdiri tegak meski kakiku terasa lemas. "Saya ini istrinya," kataku dengan suara serak, "dan saya sedang mengandung anaknya. Apa itu tidak cukup untuk jadi alasan?" Wanita itu menunduk, wajahnya terlihat bersalah, tapi ia tidak menolak genggaman tangan suamiku. Dan itu lebih menyakitkan daripada semua kata yang keluar dari mulut ibu mertuaku. Hening sesaat. Lorong rumah sakit yang tadinya ramai terasa sepi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, berdentum keras di telinga. Suamiku akhirnya melepaskan genggaman itu, tapi terlambat. Luka sudah terlanjur tertanam dalam hatiku. Aku menatapnya dengan mata basah, mencoba mencari alasan, mencari sisa cinta yang dulu ia janjikan. Tapi yang kutemukan hanyalah keraguan. Perih itu menelan seluruh diriku. Aku ingin berteriak, ingin mengamuk, ingin mengatakan bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tapi suaraku tertelan oleh air mata. Aku akhirnya berbalik, melangkah pergi dengan gontai. Setiap langkah seperti 1000 jarum menusuk kakiku, tapi aku tetap berjalan. Aku tahu kalau aku tetap tinggal, luka ini hanya akan semakin dalam.
Di balik punggungku, aku mendengar suara-suara samar. Suamiku yang memanggil namaku dengan nada panik, ibu mertuaku yang menyuruhnya diam, dan wanita itu yang entah mengucapkan apa. Tapi aku tidak menoleh lagi. Aku tidak ingin melihat mereka. Aku hanya ingin menjauh, menjaga sisa harga diriku yang hampir hancur. Lorong rumah sakit yang tadinya penuh kenangan kini menjadi saksi bisu betapa retaknya hatiku. Hari itu, aku sadar, luka ini tak bisa lagi kuhindari. Ia sudah menancap dalam, dan entah kapan bisa sembuh. Aku berjalan dengan langkah mantap, meski di dalam diriku badai masih bergemuruh. Ruang tunggu rumah sakit itu menjadi panggung yang tak pernah kubayangkan. Tempat di mana aku harus berhadapan dengan suamiku, ibu mertuaku, dan wanita dari masa lalunya sekaligus. Setiap langkahku terdengar jelas, memantul di lantai yang berkilau, membuat semua mata yang berada di ruangan itu menoleh padaku. Dengan suara dingin yang kutahan sekuat tenaga agar tidak bergetar, aku bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suamiku tampak tergagap. Wajahnya pucat, matanya berlari ke segala arah, seakan mencari alasan yang bisa diterima akal. Bibirnya sempat terbuka, tapi tak ada kata keluar, hanya udara kosong yang membuatnya tampak semakin bersalah. Ibu mertuaku, sebaliknya, tidak sedikit pun berusaha menyembunyikan kebencian. Tatapannya menusuk tajam, bibirnya terangkat dalam senyum sinis. Pertanyaan macam apa itu? Kami jelas-jelas sedang membantu orang sakit. Atau kamu pikir dunia ini hanya boleh berputar di sekelilingmu saja? Nada suaranya lantang, membuat beberapa orang di ruang tunggu menoleh lebih lama. Aku bisa merasakan tatapan penasaran mereka menusuk punggungku, tapi aku tak peduli. Sementara itu, wanita itu, dengan wajah pucat pasi dan tubuh lemah, tampak menunduk. Tangannya memegangi perut seolah sedang kesakitan. Meski aku menangkap dengan jelas bagaimana ia melirik cepat ke arah suamiku, meminta perlindungan dengan bahasa tubuh yang nyaris teatrikal. Aku menyadari sesuatu. Di mata mereka bertiga, aku hanyalah penghalang. Suamiku terlalu takut kehilangan wajah di depan wanita itu. Ibu mertuaku terlalu membenci keberadaanku sejak awal. Dan wanita itu terlalu pintar memainkan kelemahan untuk mendapatkan simpati. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan amarah yang siap meledak. Aku tahu, sekali aku kehilangan kendali, mereka akan menggunakannya untuk membalikkan keadaan. Maka aku memilih ketenangan yang dingin, meski hatiku berdarah. Aku bertanya bukan karena ingin tahu alasan kalian ada di sini, kataku dengan suara rendah tapi jelas. Aku bertanya, karena aku ingin mendengar dari mulutmu sendiri. Mas, apa arti semua ini? Kau suamiku. Kau ayah dari anakku. Jadi jawab aku sekarang. Mengapa kau ada di sini, menggenggam tangan wanita lain di hadapanku? Suamiku terdiam, wajahnya berubah merah padam. Ia membuka mulut, tapi ibu mertuaku cepat menyela. Jangan bicara kasar di sini. Kau itu sedang hamil. Seharusnya banyak bersyukur, bukan malah mencari masalah. Perempuan ini sedang sakit, butuh perhatian, dan kebetulan anakku punya hati untuk menolong. Apa itu salah? Aku menatap tajam ke arah ibu mertuaku. Salah? Hanya itu kata yang keluar dari mulutnya? Hati kecilku berteriak. Bagaimana mungkin ia membela wanita asing lebih keras daripada menantunya sendiri? Aku menoleh lagi ke suamiku. Mas, katakan sesuatu. Jangan diam saja. Apa kau masih mencintainya? Apa kehadiranku selama ini tidak berarti apa-apa bagimu? Wanita itu akhirnya bersuara lirih. Suaranya dibuat selembut mungkin, seakan berusaha menjadi malaikat. Tolong jangan salah paham. Aku hanya kebetulan sakit, dan mereka baik hati mengantarku. Aku tidak bermaksud mengganggu rumah tangga kalian. Tapi nada suaranya justru seperti menyulut bara. Kalau benar tidak bermaksud mengganggu, mengapa ia begitu nyaman membiarkan tangan suamiku menggenggamnya tadi? Aku menahan perasaan ingin menampar wajah pura-pura polos itu. Dadaku bergemuruh, tapi aku tetap berdiri tegak. Kalau begitu, jangan lagi ada adegan seperti tadi. Karena aku tidak akan diam. Aku bukan penghalang. Aku istri sah, dan tidak seorang pun bisa mengambil posisiku. Suamiku menunduk, tak berani menatap mataku.
Ibu mertuaku mendengus, jelas tak terima dengan kata-kataku. Sementara wanita itu tetap menunduk, pura-pura rapuh, meski aku tahu di balik kepalanya ada kemenangan kecil yang sedang ia rayakan. Di ruang tunggu yang penuh tatapan orang-orang asing itu, aku berdiri sendiri, menghadapi 3 orang yang seakan bersatu melawanku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar, perjuanganku mempertahankan rumah tangga ini tidak akan mudah. Luka ini akan semakin dalam, dan aku harus memutuskan, bertahan dengan harga diriku, atau melepaskan demi kebebasanku. Aku berdiri tegak di hadapan mereka, seolah seluruh beban yang selama ini kupendam kini luruh menjadi satu keberanian yang mengeras di dada. Nafasku terasa berat, tapi mataku tajam menatap suamiku. Mulai hari ini, kita selesai. Aku ajukan cerai. Kalimat itu meluncur tanpa jeda, jernih, dan tegas, seperti palu hakim yang memutus perkara. Suamiku membeku, wajahnya pucat pasi. Matanya berkelip-kelip seakan mencari alasan, tapi tidak ada kata yang keluar. Ibu mertuaku memandangku dengan tatapan tercampur antara kaget dan marah. Bibirnya bergetar menahan sesuatu yang entah apa. Wanita yang mereka rawat, yang ternyata mantan pacar suamiku, berpura-pura menunduk, menyembunyikan senyum samar di sudut bibirnya. Semua terasa seperti panggung teater. Hanya saja aku bukan lagi penonton, melainkan pemeran utama yang memutuskan alur cerita sendiri. Suara detak jarum jam di ruang tunggu terdengar begitu keras. Perawat yang tadi sibuk mencatat data pasien kini terdiam, menunduk, seakan menyadari bahwa ia sedang menyaksikan adegan besar dalam hidup seseorang. Aku menarik napas panjang. Aku tidak akan menjadi istri yang ditipu dan diinjak harga dirinya. Ini rumah sakit keluargaku, tapi aku takkan biarkan nama baik keluarga kami tercoreng oleh drama murahan kalian. Suamiku akhirnya bicara, suaranya bergetar. Kita bisa bicarakan ini di rumah, jangan di sini. Aku menggeleng pelan, setiap gerakanku penuh arti. Tidak ada rumah lagi untuk kita. Yang tersisa hanya kebohongan dan rasa malu. Ibu mertuaku mendecak, suaranya meninggi. Kamu pikir kamu siapa berani bicara seperti ini di depan orang banyak? Kamu hanya numpang hidup. Aku menoleh padanya, tatapanku menusuk. Saya tidak pernah numpang hidup. Justru semua yang kalian nikmati selama ini berdiri di atas nama keluarga saya. Termasuk rumah sakit ini. Termasuk rumah yang kalian tinggali. Jangan lupa itu. Sekilas terlihat suamiku menunduk, menyadari bahwa posisinya kini bukan lagi sebagai penguasa rumah tangga, melainkan pihak yang terpojok. Aku melangkah mendekat, berdiri sejajar dengan mereka. Aku akan pulang. Tapi bukan pulang untukmu. Aku pulang untuk mempersiapkan semuanya. Dokumen cerai, pemisahan harta, dan juga hak asuh anak yang sedang kukandung ini. Ucapan terakhir itu membuat wajah suamiku memucat lebih dalam. Ia baru menyadari betapa besar konsekuensi yang harus ia tanggung. Ibu mertuaku masih hendak bicara, tapi aku sudah berbalik. Langkahku mantap, meski kakiku bergetar. Aku tidak menoleh lagi pada mereka. Setiap meter yang kulalui di lorong rumah sakit terasa seperti merobek lembaran lama yang penuh luka. Saat keluar dari ruang tunggu, aku merasakan udara berbeda. Seperti bebas setelah lama terpenjara. Aku memegang perutku yang membuncit, mengusapnya lembut. Nak, kita akan baik-baik saja. Mama kuat untuk kita, bisikku lirih. Aku berjalan menuju mobilku yang terparkir di area VIP. Seorang sopir keluarga yang setia menyambutku dengan wajah bingung, tapi aku hanya tersenyum tipis. Kita pulang, ucapku. Dalam hati aku tahu, keputusan ini akan mengguncang mereka semua. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Hari itu bukan hanya titik balik, tetapi juga awal dari bab baru. Bab di mana aku tidak lagi menjadi korban, melainkan pengambil keputusan. Aku menutup pintu mobil pelan, memandang keluar jendela rumah sakit milik keluargaku yang kini terasa asing. Lalu aku berbisik pada diriku sendiri, ini baru permulaan. Langkahku terasa ringan ketika memasuki pintu utama rumah besar yang sejak kecil sudah kuanggap sebagai istana. Aroma wangi bunga segar dari taman dalam menyambutku,
Dinding marmer putih berkilau memantulkan cahaya lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit tinggi. Aku berhenti sejenak di ruang tamu yang luas, memandangi setiap sudut yang penuh kenangan keluargaku, kenangan masa kecil, tawa, dan warisan cinta orang tuaku yang kini sudah tiada. Rumah ini adalah bukti nyata bahwa darah dan keringat keluargaku tidak akan pernah kulupakan. Namun ketenangan itu hanya bertahan sekejap. Tak lama, suara langkah tergesa masuk menyusul di belakangku. Suamiku, dengan wajah panik, disusul ibu mertuaku yang menenteng tas tangan mewah seolah rumah ini miliknya sendiri. Mereka berusaha membuntutiku, seakan masih punya hak atas ruang megah yang berdiri kokoh di pusat kota ini. Sayang, dengar dulu aku. Jangan gegabah mengambil keputusan. Kita bisa bicara baik-baik. Suamiku mencoba melunakkan nada suaranya, meski matanya penuh rasa bersalah. Ibu mertuaku menambahkan dengan tatapan meremehkan, "Kamu ini terlalu emosional. Rumah ini rumah tangga kalian, bukan hanya milikmu seorang. Jadi jangan seenaknya mengusir orang." Aku menatap mereka dengan dingin. Suara langkahku menggema di lantai marmer ketika aku berdiri di depan mereka, membentangkan tangan seakan memberi batas tak kasat mata. "Dengarkan baik-baik. Ini rumahku. Warisan keluargaku. Nama di sertifikat bukan nama kalian. Kalian tinggal di sini karena aku izinkan. Dan hari ini, izin itu kutarik kembali." Ruangan mendadak hening. Hanya suara detak jam antik yang menggantung di dinding yang terdengar. Suamiku mencoba mendekat. Namun aku melangkah mundur satu langkah, menjaga jarak. "Kamu sudah mengkhianati aku. Dan lebih dari itu, kamu berani membawa wanita lain masuk ke dalam kehidupanku. Kau pikir aku akan diam? Tid. Mulai sekarang, kau dan ibumu tidak lagi punya tempat di sini." Ibu mertuaku tertawa sinis, menutup mulutnya dengan kipas kecil yang selalu ia bawa. "Jangan sombong, Nak. Tanpa anakku, kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya perempuan hamil yang emosional. Siapa yang akan menjagamu nanti?" Aku mendekat perlahan, menatapnya lurus ke mata. "Aku tidak butuh anakmu untuk menjagaku. Aku punya keluarga, aku punya bisnis, aku punya segalanya. Justru kalianlah yang selama ini bergantung padaku tanpa rasa malu. Jadi, aku peringatkan untuk terakhir kali. Keluar dari rumah ini sebelum aku memanggil pengacara untuk menindak kalian atas dasar penyerobotan." Suamiku menunduk, wajahnya pucat. Ia tahu semua yang kuucapkan benar. Selama ini, keluarganya hanya menikmati kenyamanan dari jerih payah dan harta keluargaku. Ia mencoba berkata lirih, "Aku mohon, beri aku kesempatan. Aku bisa berubah." Aku tersenyum pahit. "Kesempatan? Aku sudah memberimu berkali-kali. Dan setiap kali, yang kau berikan hanyalah luka. Jangan bermimpi aku akan kembali ke titik itu." Aku kemudian berbalik, mengambil remote otomatis di meja kaca, dan dengan sekali tekan, pintu utama rumah itu terbuka lebar. Udara sore masuk, membawa aroma hujan yang baru reda. Dengan suara lantang, aku berkata, "Ini rumahku, bukan rumah kalian. Keluar sekarang juga." Suara itu menggema, tegas dan tak terbantahkan. Ibu mertuaku tampak terperanjat. Wajahnya merah padam. Suamiku berdiri kaku, seakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Untuk pertama kalinya, mereka sadar bahwa semua kendali ada di tanganku. Aku tidak lagi perempuan penurut yang bisa mereka atur sesuka hati. Aku adalah pewaris rumah ini, pemilik sah, dan yang terpenting, aku adalah perempuan yang akhirnya memilih harga diri di atas segalanya. Tanganku menyentuh perutku, menyalurkan kekuatan pada kehidupan kecil yang sedang bertumbuh di dalam rahimku. "Nak," bisikku dalam hati, "mulai hari ini, kita akan membangun hidup baru tanpa kebohongan. Mama akan menjagamu, meski harus melawan dunia." Di ambang pintu, aku menatap mereka sekali lagi. "Pergi. Sebelum semuanya benar-benar hancur di hadapan kalian." Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ibu mertuaku tak lagi bisa berkata apa-apa. Aku berdiri di tengah ruang tamu dengan dada berdegup mantap. Semua keraguan yang sempat menghantui hatiku telah sirna. Aku tahu, jika aku membiarkan mereka tetap tinggal,
Aku hanya akan membuka luka lama yang tak pernah sembuh. Sudah cukup aku disakiti, sudah cukup aku ditipu. Hari ini, batas itu kuletakkan dengan jelas. Pak Surya, panggilku tegas pada satpam rumah yang selama ini setia menjaga kediaman keluarga kami. Suaraku menggema hingga ke sudut-sudut ruang tamu yang luas, membuat suasana semakin tegang. Tak lama, pria setengah baya dengan tubuh tegap itu masuk, mengenakan seragam rapi. Wajahnya menoleh ke arahku dengan penuh hormat. "Iya, Bu?" tanyanya sopan. Aku menatap lurus pada suami dan ibu mertuaku yang masih berdiri kaku di dekat sofa panjang. "Tolong keluarkan mereka dari rumah ini. Mulai hari ini, mereka tidak lagi punya hak tinggal di sini." Suamiku terperanjat. "Kamu gila? Aku suamimu." Suaranya meninggi, antara marah dan ketakutan. Aku membalas dengan tatapan tajam. "Suami? Seorang suami seharusnya menjaga, bukan menusuk dari belakang. Kau sudah kehilangan hakmu sejak kau memilih dia." Aku melirik tajam pada bayangan wanita yang menjadi sumber kehancuran rumah tangga kami, dan membiarkan ibumu menginjak harga diriku. Ibu mertuaku meradang. "Berani sekali kamu mengusir aku dari rumah anakku." Ia berteriak sambil menghentakkan kakinya ke lantai marmer. Wajahnya merah padam, urat di lehernya menegang. Aku tersenyum miring. "Anakmu? Dengarkan baik-baik. Rumah ini bukan rumah anakmu. Bukan pula rumahmu. Ini rumahku. Rumah keluargaku. Kalau aku bilang keluar, maka kau harus keluar." Pak Surya maju satu langkah, menundukkan kepala ke arahku, lalu beralih pada mereka. "Silakan keluar, Bu, Pak. Ini perintah langsung dari Nyonya." "Rumah." Suaranya tenang, tapi tegas, seperti seorang prajurit yang menerima komando. Suamiku mendekat, mencoba meraih tanganku. "Jangan lakukan ini, tolong. Kita bisa perbaiki semua." Aku menarik tanganku dengan cepat, lalu melangkah mundur. "Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Kamu boleh berbohong pada semua orang, tapi tidak pada dirimu sendiri. Kau tahu sudah melukai aku, dan luka itu tidak akan pernah sembuh." Aku memberi isyarat pada pelayan rumah yang sejak tadi berdiri di ujung ruangan, menyaksikan pertengkaran ini dengan wajah cemas. "Bawakan koper dan pakaian mereka seadanya. Tak perlu rapi. Semua milik mereka akan kukirim menyusul." Pelayan segera bergegas, dan dalam hitungan menit, beberapa koper sederhana diletakkan di depan pintu. Suamiku menatapnya dengan mata memerah, tak percaya dengan apa yang kulakukan. Ibu mertuaku meronta, menolak disentuh satpam yang dengan sopan memintanya berjalan keluar. "Ini penghinaan," teriak ibu mertuaku. "Kamu akan menyesal seumur hidupmu, dasar perempuan tak tahu diri." Aku berdiri tegak, menyentuh perutku yang membuncit, memberikan kekuatan pada diriku sendiri. Aku tidak menyesal. Yang menyesal nanti adalah kalian, karena kehilangan kesempatan untuk bersama cucu yang takkan pernah kalian temui lagi. Suamiku terdiam, seolah kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada pengusiran itu sendiri. Ia menunduk, lalu berjalan menuju pintu dengan langkah gontai. Ibu mertuaku masih mencoba meronta, tapi satpam dan pelayan membantunya membawa koper keluar. Suara koper diseret di lantai teras, diikuti teriakan histeris ibu mertuaku, menggema hingga ke jalanan luar. Aku tetap berdiri di ambang pintu, menatap mereka untuk terakhir kalinya. "Keluar! Dan jangan pernah kembali." Ketika pintu besar itu kututup perlahan, ada rasa lega yang mengalir di dadaku. Suara hentakan pintu menjadi penanda akhir dari babak kelam dalam hidupku. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Hari itu, aku menutup pintu untuk mereka, selamanya. Aku menoleh ke arah ruang tamu yang kini kembali tenang. Hanya aku, bayi dalam kandunganku, dan rumah megah yang akan menjadi saksi perjalanan baru yang sedang kutata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa merdeka. Sejak hari pengusiran itu, suasana rumah mewah peninggalan orang tuaku berubah drastis. Tidak ada lagi suara omelan ibu mertua yang setiap pagi memandangku dengan tatapan meremehkan. Tidak ada lagi langkah suamiku yang terasa asing,
penuh kebohongan, saat pulang larut malam. Kini, hanya ada keheningan yang menenangkan, keheningan yang justru membuatku merasa aman. Setiap pagi aku bangun dengan hati yang lebih ringan. Aku menyalakan musik lembut di ruang tamu, membiarkan alunan piano mengisi udara. Di meja makan, pelayan menyiapkan segelas susu hangat dan sepiring buah segar yang kini menjadi kebiasaan sehatku. Aku mengusap perutku yang semakin membesar, merasakan kehidupan kecil yang bergerak di dalam sana. Selamat pagi, Nak, bisikku sambil tersenyum. Hari ini kita akan jalani dengan penuh semangat, ya. Ada momen-momen kecil yang dulu tak pernah kurasakan ketika masih hidup dalam bayang-bayang mereka. Aku kembali ke ruang kerjaku, menata dokumen bisnis keluargaku yang sempat kuabaikan karena sibuk mengurus rumah tangga. Dari sana, aku menemukan kembali diriku yang dulu. Perempuan tangguh yang bisa berdiri sendiri, bukan sekadar istri yang selalu menunggu validasi dari suami atau mertua. Dukungan keluargaku sangat berarti. Kakak laki-lakiku sering datang, menemaniku makan siang di teras belakang rumah yang menghadap taman. Ia selalu berkata, "Kami di sini untukmu. Jangan pernah merasa sendiri." Kata-kata itu sederhana, tapi mampu menambal bagian hatiku yang robek. Tanteku pun sering menginap, membantuku menyiapkan kebutuhan bayi, memilihkan pakaian mungil, hingga mendekorasi kamar kecil yang kelak akan dipenuhi tawa. Namun, hidup baru tanpa mereka tidak berarti tanpa rintangan. Ada bisikan-bisikan dari tetangga, ada tatapan heran dari kerabat jauh yang mendengar kabar perceraianku. Beberapa bahkan berbisik, "Kasihan, anaknya lahir tanpa ayah." Dulu, mungkin kalimat itu akan melukaiku. Kini tidak lagi. Aku hanya tersenyum, menatap lurus, lalu menjawab, "Anakku lebih baik lahir tanpa ayah daripada memiliki ayah yang menelantarkan keluarganya." Aku belajar, luka yang dulu kurasakan kini berubah menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Setiap rasa sakit menjadi alasan untuk berdiri lebih tegak. Setiap air mata yang pernah jatuh berubah menjadi kilau kekuatan di mataku. Aku tak lagi membiarkan diriku larut dalam kesedihan, karena aku tahu, aku bertanggung jawab pada satu jiwa kecil yang tumbuh di rahimku. Malam hari, ketika aku berbaring sendirian di ranjang besar yang dulu sering membuatku merasa kesepian, kini aku merasa damai. Aku memeluk bantal panjang, tangan kiriku menempel di perut. Gerakan lembut dari dalam seakan berkata, "Mama, aku ada di sini." Dan setiap kali itu terjadi, aku tahu aku tidak pernah benar-benar sendirian. Hari-hariku memang berbeda, tapi bukan berarti hampa. Justru tanpa mereka, aku menemukan kembali diriku sendiri, diriku yang sempat terkubur di balik pengkhianatan dan tekanan mertua. Hidup baru ini mungkin penuh tantangan, tetapi kali ini aku melangkah dengan penuh keyakinan. Aku bukan lagi perempuan yang bergantung pada suami. Aku adalah perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri, dengan hati yang lebih kuat daripada sebelumnya. Aku menatap keluar jendela. Malam itu hujan turun deras. Cahaya lampu taman berpendar indah di antara titik-titik air. Aku tersenyum. "Nak, inilah hidup baru kita. Tanpa mereka. Tanpa kepalsuan. Hanya ada kita, dan cinta yang tulus." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur nyenyak dengan hati yang benar-benar bebas. Waktu terus berjalan. Bulan demi bulan berlalu sejak aku menutup pintu rumahku untuk mereka. Kehidupanku perlahan bersemi, sementara kabar tentang mereka justru datang dalam bentuk serpihan penderitaan. Awalnya aku mendengar kabar itu dari seorang sahabat lama suamiku yang tak sengaja bertemu denganku di kafe. "Aku tak tahu apakah kamu sudah dengar," katanya dengan nada hati-hati, "tapi mantan suamimu, dia sudah kehilangan pekerjaannya." Aku menatapnya tanpa ekspresi, menunggu ia melanjutkan. Perusahaan tempatnya bekerja menolak kontrak barunya karena reputasi buruk yang tersebar. Semua orang tahu masalah rumah tangganya, dan itu menghancurkan citranya di mata atasan. Aku mengangguk pelan, tidak terkejut. Bagiku, itu bukan sekadar karma, melainkan konsekuensi dari pilihan yang ia buat sendiri. Tak lama kemudian, kabar lain datang dari perawat rumah sakit tempat keluargaku sering berobat. Bisikan yang menyebar di kalangan staf mengatakan bahwa wanita yang dulu dielu-elukan suamiku, mantan pacar yang kembali menjadi pelakor, telah meninggalkannya.
Dia kabur bersama pria lain. Bu, ujar seorang perawat dengan lirih. Katanya perempuan itu hanya mau memanfaatkan uang dan fasilitas yang suami ibu berikan. Begitu semuanya habis, dia pergi tanpa menoleh. Mendengar itu, ada getir yang menyelip di hatiku. Aku tidak lagi marah, hanya merasa iba. Betapa butanya suamiku hingga mengorbankan pernikahan dan masa depannya demi seseorang yang bahkan tak pernah benar-benar mencintainya. Pukulan terakhir datang ketika kabar ibu mertuaku sampai ke telingaku. Ia jatuh sakit, tubuhnya melemah, dan tidak ada yang merawatnya. Semua kerabat jauh menolak membantu karena selama ini ia dikenal angkuh dan suka merendahkan orang lain. Rumah kontrakan kecil yang mereka tinggali pun tampak lusuh. Jauh dari kemewahan rumah mewah yang dulu ia nikmati bersamaku. Seorang kenalan keluarga bahkan sempat berkomentar, "Ironis sekali, dulu ia berjalan dengan kepala tegak di rumah sakit, merasa semua orang harus tunduk padanya. Sekarang, bahkan untuk sekadar membayar obat pun mereka kesulitan." Aku hanya terdiam mendengar itu. Ada rasa simpati kecil. Tapi segera kuingat luka-luka yang pernah ia goreskan padaku. Aku pernah diturunkan harga diriku. Aku pernah dihina, bahkan diusir secara halus dari lingkaran keluarga hanya karena aku tidak sesuai dengan standar mereka. Kini, roda kehidupan berputar. Malam itu, aku duduk di teras rumahku. Hujan turun perlahan, membasahi dedaunan di taman. Aku menatap jauh ke depan, sambil mengusap perutku yang semakin besar. Bayiku menendang lembut, seolah ikut merasakan pikiranku. "Lihatlah, nak," bisikku pelan. Mereka memilih jalan mereka sendiri, dan sekarang mereka harus menanggung akibatnya. Kita tidak perlu dendam, tapi kita juga tidak perlu kembali pada mereka. Biarkan mereka belajar bahwa kesombongan dan pengkhianatan hanya akan membawa kehancuran. Angin malam membawa aroma tanah basah, menenangkan hatiku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti arti sebuah keadilan. Kehidupan mereka runtuh bukan karena aku membalas dendam, melainkan karena pilihan mereka sendiri. Dan aku memilih untuk terus melangkah, menatap masa depan dengan bayi kecilku, membangun kebahagiaan baru tanpa harus menoleh lagi pada puing-puing yang mereka tinggalkan. Aku berdiri di balik jendela besar rumahku, menatap langit senja yang perlahan berubah jingga. Di luar sana, kehidupan terus berjalan, tapi di dalam hatiku ada rasa lega yang tak bisa diukur. Aku telah melalui badai, luka, dan pengkhianatan. Kini aku berdiri tegak, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang atas diriku sendiri. Kabar tentang mereka semakin sering kudengar. Suamiku yang dulu begitu percaya diri, kini terpuruk. Pekerjaan yang ia banggakan lenyap, harta yang ia kira bisa menjamin segalanya justru sirna. Ia tidak lagi memiliki status, tidak lagi dipandang. Ibu mertuaku yang dulu merasa berkuasa, kini hanya bisa terbaring sakit, menunggu belas kasihan orang yang ia hina. Dan perempuan itu, mantan pacar suamiku yang pernah dengan sombong menantangku, akhirnya pergi tanpa meninggalkan apa-apa. Begitulah sifat orang yang hanya singgah karena harta, tak pernah benar-benar setia. Aku menyaksikan semua itu dari jauh, bukan dengan rasa puas semata, tetapi dengan kesadaran bahwa setiap perbuatan pasti berbuah. Mereka memilih jalannya, dan kini mereka menuai akibatnya. Aku tak perlu mengotori tanganku untuk membalas, karena semesta sudah menyeimbangkan segalanya. Aku bangga padamu, nak. Suara lembut ayahku menggema di ruang tamu saat ia datang menjenguk. Tatapannya penuh kasih, namun juga tegas. Kamu membuktikan bahwa seorang perempuan bisa tetap berdiri tegak, meski dihancurkan oleh orang terdekatnya. Kamu memilih harga dirimu di atas segalanya. Itu keputusan yang tak semua orang berani ambil. Aku tersenyum, menahan haru. Ayah, dulu aku takut sendirian. Aku pikir kebahagiaanku hanya ada pada pernikahan itu. Tapi sekarang aku sadar, kebahagiaan justru tumbuh ketika aku bisa menerima diriku apa adanya dan tidak lagi memaksa orang yang tak pantas untuk tetap ada di sisiku. Ayahku menepuk pundakku, matanya berkaca-kaca. Kamu sudah menang. Bukan dengan harta, bukan dengan balas dendam, tapi dengan keberanian. Itulah harga diri yang sesungguhnya. Malam itu,
Aku berjalan ke kamar calon bayiku. Dinding-dindingnya sudah penuh dengan lukisan lembut. Pernak-pernik bayi tertata rapi. Aku mengusap perutku dengan penuh cinta. "Nak," bisikku pelan, "kita akan memulai hidup baru. Tanpa mereka yang menyakiti kita, tanpa air mata yang sia-sia. Kamu akan lahir di dunia ini dengan cinta, bukan dengan luka." Di dalam hati, aku berjanji, aku tidak akan mengajarkan anakku untuk membenci, tapi aku juga tidak akan membiarkan siapapun merendahkan kami lagi. Luka yang pernah kuterima akan menjadi perisai, dan cinta yang kupeluk akan menjadi kekuatan. Aku sadar, kemenangan bukan berarti melihat orang lain menderita. Kemenangan yang sejati adalah ketika aku bisa menatap diriku di cermin tanpa rasa malu, tanpa penyesalan. Aku telah memilih jalanku, dan aku akan terus melangkah dengan kepala tegak. Malam semakin larut. Dari jauh, suara hujan turun dengan lembut, seperti doa yang diturunkan dari langit. Aku menutup mata, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ya, inilah kemenangan harga diri. Dan tak seorang pun bisa merenggutnya dariku. Langkahku terasa mantap saat berdiri di depan rumah sakit milik keluargaku. Gedung megah itu menjulang kokoh, mencerminkan kerja keras dan warisan yang telah dititipkan orang tuaku padaku. Namun kali ini, aku menatapnya bukan sekadar sebagai seorang pewaris, melainkan sebagai seorang perempuan yang baru saja melewati gelombang besar kehidupannya. Aku menyentuh perutku yang semakin membesar, tersenyum hangat. Bayi kecil di dalam rahimku adalah saksi dari segala perjuangan, luka, dan keberanianku. Dialah alasan aku bertahan. Alasan aku memilih bangkit meski dihancurkan oleh pengkhianatan. Keluargaku berdiri di sisiku. Ayah dengan wajah bangga, ibu dengan senyum yang menenangkan, dan saudara-saudaraku yang selalu menjadi sandaran ketika dunia runtuh. Mereka ada di sana, bukan sekadar menyaksikan, tetapi ikut merayakan kemenanganku atas diri sendiri. "Anakku, lihatlah dirimu sekarang," ucap ibuku, menggenggam tanganku erat. "Dulu kau menangis karena merasa tidak cukup, karena merasa kalah. Tapi hari ini, kau berdiri sebagai perempuan yang tak hanya kuat, tapi juga berani menjaga martabatmu." Air mataku jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang meluap. Aku sadar, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Luka yang dulu kurasakan hanyalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih tulus. Aku melangkah masuk ke rumah sakit itu. Para karyawan, dokter, dan perawat menyapaku dengan penuh hormat. Mereka tahu siapa diriku, putri pemilik rumah sakit sekaligus penerus yang akan membawa tempat ini ke masa depan yang lebih gemilang. Aku tersenyum, membalas salam mereka dengan ketulusan. Di satu sisi, aku mendengar kabar terbaru tentang mantan suami dan ibu mertuaku. Mereka kini hidup dalam kesederhanaan yang pahit, jauh dari bayangan kejayaan. Aku tak lagi marah, bahkan tak lagi peduli. Rasa benci itu sudah hilang, tergantikan oleh rasa damai. Karena aku tahu, balasan terbaik bukanlah dendam, melainkan kebahagiaan yang nyata. Aku duduk di ruang direktur, kursi yang dulu pernah kududuki hanya sebentar kini menjadi tempatku menetap. Aku bukan lagi istri yang dicampakkan. Aku adalah seorang ibu yang akan melahirkan generasi baru, seorang perempuan yang berani berdiri di atas kakinya sendiri, dan seorang pewaris keluarga yang akan menjaga kehormatan leluhurku. Ketika malam tiba, aku berjalan ke balkon rumah sakit, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan. Angin malam menyapu wajahku lembut. Di dalam dada, ada ketenangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. "Aku menang," bisikku lirih. Bukan karena mereka kalah, tapi karena aku berhasil menjaga martabatku. Karena aku memilih diriku sendiri. Bayiku menendang pelan, seolah mengerti. Aku tersenyum, memeluk perutku penuh kasih. Kini aku tahu, kemenangan sejati bukanlah ketika musuh terjatuh. Kemenangan sejati adalah saat aku bisa menatap masa depan dengan kepala tegak, tanpa luka yang mengikat, tanpa dendam yang membelenggu. Aku sudah meraihnya. Inilah diriku yang baru, seorang wanita yang lahir kembali dari luka, dan kini berdiri sebagai simbol keteguhan hati.